Halo guys, kembali lagi dan hadir kembali Keras Movie yang kalian sudah pasti tahu kan kita bakal ngebawain apa. Yap, betul sekali. Kita bakalan selalu siap sedia menemani waktu gabut kalian loh. Film yang bakal kita bawain sekarang adalah film tentang keluarga yang memiliki banyak pelajaran hidup di dalamnya. Duh, ngomongin keluarga jadi gak kuat deh. Film dengan judul Keluarga Cemara ini merupakan film drama keluarga Indonesia yang tayang perdana pada 3 Januari 2019. Ya, walaupun filmnya udah gak baru, tapi masih cocok loh ditonton di waktu yang saat ini. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence dengan pemeran yang juga terkenal di Indonesia. Ya, tidak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung ke filmnya aja. Eits, tapi jangan lupa untuk di like, komen, share, dan pastinya subscribe dong ya. Di sini sedang ada beberapa anak yang sedang tampil dance. Salah satu dari mereka ditonton oleh keluarganya, tapi hanya ada ibu dan adiknya. Saat di rumah, Abah memberi penjelasan kenapa dia tadi tidak datang menonton penampilan Ais. Ya, anaknya yang tadi tampil. Keluarga ini memang kelihatan keluarga yang bahagia ya. Keluarga yang bahagia dan serba berkecukupan ini benar-benar terlihat sangat adem dan tentram. Setiap hari Abah selalu mengantarkan Eis dan Ara pergi sekolah. Dan di sini Abah janji kalau dia akan datang tepat waktu saat acara ulang tahun Eis. Di kantor Abah, dia didemo oleh massa karena merasa ditipu. Abah adalah seorang kontraktor yang juga ditipu oleh bawahannya dan membawa kabur semua uangnya. Sedangkan di rumah acara ulang tahun Eis, si Abah tidak datang, tapi yang datang justru debt collector. Rumah mereka disita dan Abah pun bangkrut. Mereka semua menginap di kantor pada malam itu karena memang tidak ada tempat lagi. Aduh, kasihan si Abah dan keluarganya. Keesokannya, Abah berusaha mengurus masalah ini lewat jalur hukum, tapi memang butuh waktu ya. Malamnya, Abah bilang pada Ara dan Eis, kalau liburan kali ini mereka akan pulang ke rumah Aki. Ara yang tidak tahu apa-apa malah tepuk tangan kesenangan. Duh, Ara. Hari pun berganti, mereka langsung pindah ke desa di rumah Aki. Ya, rumah yang akan mereka tempati yang jauh dari kata mewah. Bahkan masih sangat kotor karena sudah lama tidak ditempati. Mereka pun bekerja sama membersihkan dan merenovasi rumah yang akan mereka tempati. Ya, kehidupan mereka kini sudah berbalik 180 derajat yang jauh dari kata mewah. Keesokannya mereka selamatan rumah dan mulai berkenalan dengan orang-orang di sana. Sampai salah satu wanita datang. Dia ternyata debt collector yang ada di desa itu. Namanya C. Salmah. Mereka semua pun menikmati acara. Tiba-tiba ada telepon dari pengacara yang memberitahu kalau mereka akan kalah di sidang. Tapi di depan keluarganya, Abah berbohong. Dan saat makan malam, Abah memberitahu semua anggota keluarganya kalau dia positif bangkrut dan akan menetap di sini. Sekolah Eis dan Ara pun juga akan pindah. Eis akhirnya masuk sekolah baru. Dia menerima keadaannya walaupun sebenarnya dia sangat berat. Di sekolah, Eis mulai berkenalan dengan teman-temannya yang juga jauh berbeda dari temannya yang masih di Jakarta. Abah terus mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi tidak ada yang menerimanya karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Sampai akhirnya Abah diterima menjadi kuli bangunan. Malamnya Ara ulang tahun dan mereka merayakan bersama. Ara sangat lucu sekali karena cita-citanya tidak ingin menjadi pohon. Lah, Ara, siapa juga sih yang mau jadi pohon? Ternyata Ara menjadi peran pohon di acara pentas seni sekolahnya guys. Ya karena untuk meminimalisir pengeluaran kostum sih tujuannya. Abah terus bekerja sampai malam. Tapi tiba-tiba Abah kepleset dan jatuh yang membuat Abah tidak bisa berjalan. Ya ini membuat Abah tidak bisa bekerja dan emak harus memutar otak kembali untuk biaya hidup mereka.
Waktu itu di rumahnya ada Ce Salma. Dia menawarkan modal untuk emak berbisnis. Emak akhirnya berbisnis opak dan menyuruh Eis jualan di sekolahnya. Di sekolahnya, Eis dibantu oleh teman-temannya berjualan opak. Dan saat jam pelajaran, Eis disuruh maju ke depan untuk menulis. Tapi ternyata Eis lagi datang bulan guys. Dan kelihatan sedikit di roknya. Yang membuat Eis ditertawakan oleh teman-temannya. Di rumahnya ada aja kelakuan Ara. Ara menginjak semen yang masih basah yang dikerjakan Abah. Dan Eis ternyata juga menyusul dan pergi ke kamar. Abah menyusul Eis ke kamar dan ternyata Eis sedang nangis. Eis pengen balik ke Jakarta dan marah sama Abah. Abah sedih mendengar Eis mengatakan kalau dia benci sama dirinya. Setelah emak menghampiri Eis, ternyata Eis tidak bisa mengontrol emosinya karena baru pertama kali datang bulan. Eis pun akhirnya meminta maaf pada Abah. Dan malam harinya, emak memberikan Abah tes bag yang menunjukkan kalau dirinya hamil. Emak nangis karena kondisinya yang sedang saat susah ini dia malah hamil. Hari-hari terus berlalu, emak terus berjualan opak sedangkan Abah masih belum sembuh. Dan Eis pun terus menemani emaknya berjualan. Di saat malam hari, Eis meminta izin emak dan Abah untuk bertemu dengan temannya yang kebetulan akan lomba di Bogor. Tapi Abah tidak mengizinkan Eis dengan alasan yang lagi susah saat ini. Abah sangat merasa bersalah membiarkan emak bekerja sendirian dengan keadaan lagi hamil. Keadaan kaki Abah pun udah mulai membaik. Abah meminta izin Ara untuk bekerja menjadi ojol. Ya, dan Abah pun langsung membeli motor untuk bekerja. Akhirnya Abah bekerja menjadi ojol dan bisa mengantarkan Eis dan Ara ke sekolah. Di sekolah, Eis ketahuan main HP saat jam pelajaran dan HP Eis pun disita. Sesampai di rumah, Eis dimarahin sama Abah karena kelakuan dia di sekolah, sedangkan Abah dan emak bersusah payah agar Eis bisa sekolah. Keesokan harinya, Eis tidak pergi kerja kelompok. Dia malah pergi ke kota untuk bertemu dengan teman-temannya yang ada di Jakarta. Ya, walaupun Abah tidak mengizinkan Eis pergi, sesampai di hotel Eis disambut hangat oleh teman-temannya. Tapi di sini Eis sedih karena sekarang sudah tidak bisa gabung menjadi anggota dance lagi. Sesampai di rumah, Eis meminta maaf pada emak dan Abah karena dia memaksa pergi ke kota menghampiri teman-temannya. Emak dan Abah pun kecewa pada Eis, sedangkan Eis juga sedih. Dia sudah berusaha pergi ke teman-temannya, tapi temannya malah asik dengan anggota dance baru. Ini membuat Eis memotong rambutnya sendiri. Di kelas gurunya malah menanyakan keadaan Eis. Untung teman-temannya ikut membela Eis dan mereka pun dihukum bersama berdiri di tengah lapangan. Saat Abah ke sekolah, gurunya menasihati Abah dengan keadaan Eis sekarang. Saat Abah kerja, dia mendapatkan telepon dari Ce Salma. Mereka akan menjual rumahnya dan memilih untuk kembali ke Jakarta. Eis yang bersedih untungnya memiliki teman-teman yang setia menemaninya, terutama Denny. Denny sepertinya suka nih sama Eis. Cie, Denny. Di rumah ini mereka menumbuhkan kebahagiaan dengan hal yang sangat sederhana. Sedangkan Abah masih memutar otak bagaimana ke depannya sampai akhirnya Ara mengatakan pada Eis kalau dia tidak mau rumahnya dijual. Karena keadaan yang sederhana ini justru membuat keluarga mereka semakin hangat dan dekat. Saat notaris datang untuk membeli rumah mereka, Eis dan Ara merampas akta rumah itu dan bilang kalau mereka gak mau pindah. Abah pun marah pada Eis dan Ara karena membuat Abah malu di depan notaris tadi. Dan Abah akhirnya bersedih karena dia selalu merasa paling bersalah dengan keadaan mereka yang sekarang. Eis, Ara, dan emak semuanya memeluk Abah dengan tujuan bisa menguatkan satu sama lain. Semangat ya Abah! Di pagi hari, Ce Salma sarapan bersama di rumah Abah. Emak menyampaikan kepada Ce Salma kalau mereka tidak menjadi menjual rumahnya. Ce Salma marah dan membuat Ara menangis. Karena di sini Ara yang sangat tidak mau pindah rumah. Ce Salma, Abah dan emak meminta maaf pada notaris yang tadi karena rumahnya tidak jadi dijual. Sedangkan di rumahnya saat menyiapkan ulang tahun Eis, emak malah pecah ketuban. Dia akan segera melahirkan, tapi Abah masih ada di rumah notaris. Akhirnya Romli membantu membawa emak ke rumah sakit bersama Ara dan Eis.
Tapi Romli tidak kuat mendorong becaknya, dan untung saja pertolongan dari warga datang dan membantu emak pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Abah dan Cik Salmah menyusul emak. Mereka semua menunggu proses persalinan emak. Saat sudah lahir, Ara dan Eis sangat bahagia karena dia punya adik baru dan mereka berhasil tidak menjual rumahnya. Saat Abah dan Eis akan pulang untuk mengambil pakaian emak, tiba-tiba Abah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Eis. Eis terharu dan sangat bahagia karena Abah ternyata tetap berusaha ada untuk Eis. Di rumahnya, mereka semua berbahagia dengan keadaan keluarganya yang sekarang, yang sudah mulai bisa menerima keadaan dengan ikhlas dan tenang. Emang sesuai backsound banget ya guys. Harta yang paling berharga memang cuman keluarga. Abah, emak, Eis, dan adik mereka menonton penampilan Ara di sekolah yang sedang berperan menjadi pohon. Tapi saat acara berakhir, Ara ketinggalan tidak dipanggil dan membuat Ara menangis. Tapi Abah berteriak, mengatakan kalau Ara masih belum dipanggil, dan akhirnya Ara dipanggil menjadi pohon cemara. Emang filmnya benar-benar menguras emosi ya guys. Tapi emosi kebahagiaan dan lika-liku menjalani hidup bersama keluarga. Gimana, kalian jadi ingat keluarga di rumah belum? Sampai bertemu di film-film menarik selanjutnya ya, yang pastinya bersama Keras Movie. Bye bye.